sudah duduk, katakan God is good all the time. God is good all the time. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat pemain musik, tim Praise and Worship yang sudah menolong kita kehadiran Tuhan yang luar biasa. Semangat sekali pada pagi hari ini kita boleh memulai ibadah kedua. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang tadi pagi sudah hadir maupun yang baru hadir, kita mengalami double blessing. Ya, berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah, pada juga dari kita juga kedatangan yaitu Ketua DPW Jawa Barat, Pak Tommy ya, dan Ibu Vera boleh berdiri, Pastor. Nah, ini yang mensupport kita, saudara. Pas ibadah kedua beliau datang, jauh-jauh dari Cirebon, dan pagi tadi sudah sharing firman Tuhan, dan bagian saya untuk memberikan firman Tuhan kepada kita semuanya. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan pada bulan ini, yaitu mengambil tema yang sudah minggu lalu kita dengar, juga barusan kita dengar bulan ini, yaitu take a stand atau berani bersikap tegas di hadapan Tuhan. Untuk kita boleh terus berdiri teguh di dalam Tuhan, untuk melihat rencana Tuhan yang luar biasa, panggilan kita Life in Calling di tahun 2024, sehingga hidup kita benar-benar berdiri teguh, tidak goyang ke kanan ke kiri, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ayat yang kita baca pada pagi hari ini, tadi Pastor Tommy sudah berbicara mengenai Rahab di Yosua 2. Nah, ini Yosua ini, kitab ini bagus sekali. Jadi kita bisa belajar dari kehidupan Yosua, khususnya bersama dengan Kaleb. Waktu itu mereka mengintai bersama dengan teman-temannya, ada 12 orang. Tetapi 2 orang ini, Yosua dan Kaleb ini mempunyai satu prinsip, satu standing, satu itu posisi yang benar, berani bersikap benar menghadapi keadaan. Waktu itu 12 pengintai ini, yang 10 berkata negatif, hanya yang 2 ini berkata positif, Yosua dan Kaleb. Nah, kenapa kita mesti terus pelajari Yosua ini? Karena akan membawa perjalanan hidup kita belajar dari hari ini seterusnya untuk mengalami sesuatu berkat yang besar seperti Yosua ini. Ya, nah justru setelah mereka menghadapi masuk ke dalam peperangan, waktu itu kan memasuki kota Yeriko. Nah, di situ berperang, Yeriko dimusnahkan, kemudian ada peperangan lagi melawan bangsa Ai, juga ada lagi bangsa-bangsa lain dikalahkan oleh mereka. Ujung-ujungnya setelah itu mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian dan membagi tanah itu kepada semua suku bangsa Israel. Nah, ini yang kita mesti pelajari saudara ya, pada pagi hari ini. Kita baca di dalam Yosua 14, ini istilahnya pembagian wilayah. Nah, ini bagus sekali kita bisa belajar. Kenapa mereka bisa dapat? Nah, ada beberapa poin, 3 poin yang nanti saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semuanya termasuk saya. Supaya kita bisa belajar dari hidup ini mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Yosua 14 kita akan baca mulai ayat yang ke-6 dan seterusnya sampai ayat yang ke-14. Yosua 14, kita baca ayat ke-6, 7 dan seterusnya. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Yosua 14 ayat 6 dikatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya sejujur-jujurnya. Ayat 8, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku
dengan sepenuh hati. Ayat 9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11, pada waktu itu aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu, mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ayat 14 terakhir. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nah, saya mau beli judul khotbah saya pada pagi ini, tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Katakan 1, 2, 3, tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Atau bahasa Inggrisnya keep following God. Nah, tetap mengikuti Tuhan yang bagaimana? Kadang-kadang kita mengikuti Tuhan hanya asal-asalan. Atau males-malesan, ya saya ikut Tuhan lah. Saya ikut ke gereja. Atau saya ya ke gereja kadang-kadang seminggu sekali atau bolong-bolong gitu ya. Tapi di sini dikatakan di ayat yang ke-14 dengan sepenuh hati. Nah ini yang menariknya saudara, dengan sepenuh hati. Itu yang penting. Jadi kenapa si Kaleb ini bisa mendapatkan Hebron? Dari umurnya dia pada waktu itu bersama dengan Joshua mengintai tanah perjanjian. Padahal dilihat itu orang-orangnya besar, tinggi, raksasa semuanya menyeramkan. Tapi dia dua orang ini Joshua dan Kaleb tetap standing, take a stand, tidak goyang. Melihat orang besar, orang enak dan sebagainya, itu tentunya kan ciut ya. Pada waktu itu 40 tahun. Nah setelah umur 85 tahun dia mendapatkan tanah Hebron itu. Itu saudara luar biasa sekali. Jadi kita bisa belajar kenapa dia bisa tetap ada di dalam rencana Tuhan. Take a stand ini karena dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nah saya mau mengajak kita semuanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan dengan asal-asalan. Bukan dengan formalitas. Bukan dengan biasa-biasa. Tetapi dengan sepenuh hati. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan saudara. Banyak orang di zaman sekarang mungkin banyak godaan, banyak hambatan, banyak ajakan. Sehingga orang mengikuti Tuhan itu enggak sepenuh hati. Diajak kemana dia pergi ikut. Ya, diajak ketemu orang pintar ikut saudara ya. Dia enggak melihat ke depan itu perjalanan hidup ini harus mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, kita boleh melihat ini sesuatu yang luar biasa. Ada 3 poin yang saya mau bagikan kepada kita semuanya. Kalau keep following God atau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, itu ada proses yang harus dilalui. Enggak mudah begitu saja dapat Hebron kan, dapat tanah yang besar di Israel sekarang. Hebron itu sekarang masih dikuasai oleh daerah termasuk daerah Palestina, dekat Bethlehem, agak selatan.
atasnya Yerusalem, ini Bethlehem, ini Hebron di situ. Tetapi daerah yang sekarang tidak berkecamuk, saudara ya. Nah itu dikuasai oleh Kaleb. Karena diberikan oleh Joshua itu pada waktu umur 85 tahun. Masih semangat, masih sehat, masih siap berperang katanya saudara. Seperti itu ya. Nah 3 poin yang saya mau bagikan kepada kita semuanya. Supaya kita tetap benar-benar keep following God dan take a stand, berani bersikap dengan benar sampai kita masuk tujuannya apa yang Tuhan mau inginkan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita harus menghargai masa lalu. Menghargai masa lalu. Masa lalunya bagaimana sih Kaleb dan Joshua ini. Di Bilangan 14 kita akan baca. Jadi kita harus yakin dan percaya akan janji Tuhan, saudara ya. Nah ini kan sebelum kitab Yosua ini sebelumnya ada ceritanya itu perjalanannya, prosesnya di Bilangan 14 itu. Ayat 7 dikatakan, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya. Ini masa lalunya nih. Ini menjadi suatu modal yang harus kita hargai. Modal daripada si Joshua dan Kaleb ini sedang mengintai ke tanah perjanjian. Dia ngomong seperti itu bersama Joshua. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Kalau yang 10 nggak ngomong begitu. Nggak bicara seperti itu, ini 2 orang ini bicara seperti itu. Jadi masa lalunya tuh, masa lalunya yang luar biasa. Kita harus hargai, dia menghargai, menjadi modal, menjadi semangat. Dengan imannya kepada Tuhan, dia yakin negeri itu luar biasa baiknya. Ayat 8 dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita nih, tuh. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini yakin di waktu dia berumur 40 tahun dia bisa ngomong seperti itu. Sehingga tadi pada waktu Yosua 14 ayat 14 dia mengklaim janji Tuhan. Dapat tanah Hebron. Nah ini menjadi satu pelajaran buat kehidupan kita Bapak Ibu. Yakin dan percaya akan janji Tuhan. Seperti sekarang kita beribadah kepada Tuhan, yakin dan percaya janji Tuhan yang ada di Alkitab ini. Firman-Nya tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Apa yang kita buat, apa yang kita rencanakan bersama Tuhan, take a stand, berjalan bersama dengan Tuhan, hargai masa lalu kita. Masa lalu kita itu apa? Dulu misalnya kita ya, atau saya lah. Dulu saya suka berjalan bersama dengan Tuhan waktu kecil. Masa lalu saya tuh diajak oleh nenek saya beribadah kepada Tuhan pagi-pagi jam 5 pagi. Ikut doa pagi saudara. Itu saya ingat tuh gak pernah lupa. Kenapa saya bisa berdiri seperti sekarang ini? Ya ada andil daripada nenek saya. Saya dibawa satu gereja. Tiap pagi jam 5 pagi Beatstone namanya itu. Apa namanya? Doa pagi. Zaman sekarang gereja agak jarang ya. Yang membuka doa pagi jam 5. Tapi waktu itu zaman dulu gerejanya masih sedikit, di Suryani saya ingat. Jam 5 pagi bersama nenek naik beca. Masa lalu saya saudara. Jadi saya menghargai itu, saya ingat itu di otak saya. Itu masa lalu. Sehingga terus saya berjalan bersama dengan Tuhan. Akhirnya saya jadi tiba-tiba menjadi pastor saudara. Menjadi pastor sekarang begini. Mungkin Bapak Ibu semua juga punya masa lalu ya. Hubungan kita dengan Tuhan tuh masa lalunya seperti itu. Bukan masa lalu yang gelap. Bukan masa lalu yang tidak menyenangkan. Masa lalu yang bersama dengan Tuhan, intim, dekat dengan Tuhan. Sehingga yakin, di sini dikatakan di ayat yang ke-8 bagus sekali itu. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Hidup ini semuanya tidak pasti. Ke depan, besok, lusa, bulan depan pasti enggak. Jika Tuhan berkenan nih atas usaha kita, atas kerjaan kita,
keluarga kita. Maka dia akan memberikan kita kepada suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara harus katakan seperti itu. Usaha, bisnis sekarang kan makin berat saudara ya. Persaingan ketat, toko juga banyak di mana-mana. Jualan baju banyak TikTok, jadi sepi mungkin. Nah kita harus berjalan bersama dengan Tuhan nih, take a stand. Enggak goyang, enggak mencari cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu harga masa lalu kita. Hubungan kita dekat dengan Tuhan kita harus hargai dan kita harus ingat terus. Yakin akan janji Tuhan itu. Berikutnya belajar dan menguatkan dan meneguhkan hati. Masa lalunya seperti itu si Joshua dan Kaleb. Hidup ini gak mudah, ketemu orang, ketemu siapa, kadang-kadang membuat kesel, membuat karadehel, membuat keadaan gak enak, membuat mungkin jadi mundur jauh dari Tuhan. Tetapi Yosua bisa seperti ini, belajar menguatkan dan meneguhkan hati. Sehingga dia bisa maju kan. Waktu umur 40 maju terus. Si bangsa teman-temannya yang 10 itu ngomong, bahaya tuh masuk sana, tanah perjanjian, orang-orang raksasa, lu bisa dimakan, bisa dibunuh dan sebagainya. Dihujat, mereka itu berdua, tetapi dia benar-benar ngomong di ayat yang ke-7 tadi, negeri yang akan kami lalui diintai adalah luar biasa baiknya. Di dalam bilangan 10 ayat 10 dikatakan, belajar menguatkan dan meneguhkan hati, di bilangan 14 ayat 10 nih saudara. Lalu segenap umat itu mengancam tuh, hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan ngebela. Orang-orang yang 10 orang mengompori, kita lempar itu orang itu gila, katanya mau membawa kita masuk, nanti kita mati semua di sana. Mau melontari mereka dengan batu, itu menguatkan hati kan. Harus menguatkan hati, meneguhkan hati. Enggak gampang saudara. Sudah ada 2 orang itu di sana, Yosua dan Kaleb, yang lainnya negatif, mau melontari dengan batu, mau membunuh, semua rakyatnya ikut, gimana kita? Sudah bayangin itu. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Kalau nggak menguatkan hati, kalau nggak meneguhkan hati, dia kompromi, ya udahlah. Ya udah kita nggak jadi lah, kita mundur aja. Kita balik lagi kemana gitu. Iya kan? Kalau dia nggak menguatkan hati, nggak meneguhkan hati kepada Tuhan, dia bisa mundur, bisa balik. Takut mati, takut segala macam. Zaman sekarang seperti itu, Bapak Ibu, semua banyak akan terjadi. Iman kita harus kuat. Nah, tetapi di sini ayat ini bagus sekali. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel, saudara. Kemah pertemuan itu ada kemuliaan Tuhan. Tuhan ngebela mereka. 2 orang itu gak jadi mundur. Tetap maju karena Tuhan membela. Tuhan membela gerejanya. Tuhan membela mereka berdua. Ya kan saudara, seperti itu. Ini kita mesti belajar nih zaman sekarang. Menguatkan hati. Yakin, percaya, sehingga kita bisa terus maju. Pada zaman akhir ini banyak hal-hal yang akan terjadi. Bisakah kita hidup seperti ini? Bisa menguatkan hati? Kita minta pertolongan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Dengan Roh Kudus. Dengan selalu berdoa. Ayo tiap Rabu kita doa. Sama-sama itu menguatkan hati. Buat iman kita menjadi lebih kuat. Karena ada doping firman Tuhan, doping pujian, penyembahan. Kita tadi pagi udah ibadah ke-1, ibadah kedua, aduh jadi lebih semangat nih saudara. Lebih seger. Enggak lemes kan? Biasanya udah makan di food court jam segini. Tetapi kita masih ibadah nih sekarang luar biasa. Ada beberapa teman-teman yang baru ya, puji Tuhan. Tepuk tangan saudara yang baru ya. Aceng, Henny juga di belakang, Ibu Yeni dan temannya. Juga Simon, mamanya ya, puji Tuhan. Ini kita menanam ibadah kedua nih hari ini saudara. Kita harus menguatkan hati.
meneguhkan hati, terus maju, berjuang. Menjangkau jiwa-jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Jangan mundur lagi saudara. Jangan mundur lagi, ini hanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, enggak penuh nih. Jangan mundur, tetap kita menguatkan hati. Semangat saudara. Amin saudara ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Sehingga kita take a stand, keep following God, meraih jiwa-jiwa. Kalau kita kan jiwa-jiwa, lebih banyak lagi untuk Tuhan Yesus. Ya. Nah kadang-kadang kita melihat masa lalu kita tuh gehel gitu, benci. Lihat masa lalu saya tuh gagal. Kadang-kadang kita melihat kegagalan masa lalu kan, saudara. Gagal dan gagal lagi. Usaha gagal lagi. Mau bikin apa lagi, gagal lagi. Itu masa lalu bisa terjadi. Seolah gak maju-maju hidup ini. Seolah-olah kita ditimpukin kepala kita tuh dengan kegagalan demi kegagalan. Jadi kesel, akhirnya orang itu depresi, orang itu patah hati, orang itu jatuh. Kadang-kadang ada orang yang masa lalunya gak kuat dengan kegagalan-kegagalan, bunuh diri. Di Jepang banyak yang seperti itu, atau dimanapun. Kadang-kadang orang loncat dari gedung. Karena dia gak menguatkan hati, gagal demi kegagalan. Nah kita gak boleh hidup seperti itu. Jangan membenci masa lalu kita yang gagal. Kita boleh gagal, tetapi kegagalan itu menjadi suatu proses untuk naik tangga seperti ini saudara. Keep following God tuh seperti itu. Tuhan akan bersama kita. Gagal, gak apa-apa, bangkit lagi. Orang benar akan bangkit bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Gagal, naik lagi. Sampai kita mencapai sesuatu keberhasilan. Jangan gagal lagi ditimpuk di sini, di kepala kita. Kita harus menghargai masa lalu kita, tetap bersama Tuhan. Tapi jangan juga kita kadang-kadang memuja masa lalu kita yang sudah berhasil sombong. Menjadi wah angku, hidup saya karena bisa nih seperti sekarang ini karena bukan karena Tuhan. Karena kekuatan kita, karena apa? Itu gak boleh juga sombong. Tetap hidup kita sudah berhasil, terus naik tangga. Hidup kita akan terus naik, tidak turun. Kan ada ayatnya seperti itu saudara. Ya, kegagalan kita tuh gak apa-apa, sekali-kali. Orang benar gagal, tetapi Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi lagi. Itu yang harus kita lakukan. Tetapi pada waktu kita naik seperti ini, kita harus menguatkan hati. Banyak omongan, lu mah gagal, lu mah gak bisa. Oh ini. Di gereja juga bisa ketemu seperti itu. Ataupun di dunia luar juga bisa ketemu. Orang-orang model gitu ketemu siapa? Seperti tadi Joshua dan Caleb ketemu dengan rakyatnya ataupun dengan teman-temannya mau melontari dia dengan batu. Lu mah gagal membawa kita masuk ke dalam perjanjian. Orang enak semua tinggi-tinggi besar kita akan mati. Tetapi dia tidak melakukan itu. Kemuliaan Tuhan turun membantu kita. Hidup kita juga akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan akan membela kita. Kalau Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Tidak ada saudara. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mensyukuri hidup pada sekarang. Hidup ini kita harus syukuri saudara. Apa yang ada saat ini kita bersyukur. Yosua 14 ayat 10 dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Tuh, seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Di sini digaris bawahi sesungguhnya kini Tuhan telah memelihara hidupku. Tuhan telah memelihara hidupku. Bersyukur. Kalau enggak bersyukur, ngomel, komplain. Tapi di sini dikatakan sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Sesungguhnya
Tuhan telah memberkati hidupku. Sesungguhnya Tuhan telah memberikanku umur panjang. Ini seperti itu. Ya, tante ini udah umur pecap 70 lebih. Tuh, mamanya Simon. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidup tante sehingga dia sehat selalu. Rumahnya di Astana Anyar bersih ke sini. Perjalanannya lumayan. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara tante ini. Sesungguhnya kita sudah diberkati Tuhan. Jangan kebalikannya, komplain, mengeluh. Nah, jadi kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita peroleh hidup ini sampai hari ini. Kita ada sebagaimana ada. Banyak orang-orang yang di luar sana mungkin lebih kurang daripada kita. Kadang kita hanya melihat yang di atas, yang di bawah sana nggak dilihat. Jadi nggak bisa bersyukur. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara gereja ini, AFJF Citiring Bandung, saudara. Yang sudah mau 12 tahun. Itu waktu yang tidak mudah. Sejak tahun pertama kita buka di Hotel Haris ini, sampai ada di sini. Tuhan membawa kita muter dulu, balik lagi ke sini, sudah kayak lucu ya. Di hotel itu di belakang, Citylink, ke Hotel Serela, ke Hotel Akapana, balik lagi ke sini. Nah dari sini kemana? Kita perlebar kerajaan Allah, saudara. Amin. Itu yang Tuhan mau. Jadi sudah 85 tahun sampai hari ini tuh Joshua ngomong bersama Kaleb. Tetap bersyukur dalam hidupnya. Ada. Ayat 11 dikatakan pada waktu itu aku masih sama kuat. Nah dia pada waktu 40 tahun ngomong seperti itu. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Di semangat gak berubah. Nah kegagalan orang menikmati hidup masa sekarang ini saudara ya. Karena terlalu banyak memikirkan hidup untuk hari esok. Besok gimana ya? Tahun depan gimana nih? Dipikirin terus sampai pusing. Pada hidup sehari, cukuplah untuk sehari katanya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Kita jangan terlalu banyak mikirin terlalu jauh. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus menguatkan hati. Dan kita harus terus dekat dengan Tuhan. Itu saja. Nanti Tuhan akan menuntun kita. Ya sudah bisa buat planning sih ya. Tahun ini bagaimana, perencanaan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Tapi itu jangan terlalu banyak dipikirkan sehingga kita nggak bisa tidur, nggak bisa melakukan sesuatu, terus berpikir. Nah itu akan menjadi hidup kita stres, nggak bisa menikmati hidup pada sekarang. Itu kesalahan kita saudara. Kalau keep following God, kalau terus mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita. Maka kemuliaan Tuhan terus turun di atas kehidupan kita semuanya. Amin saudara. Itu yang harus kita lakukan. Nah ketika ucapan syukur dipenuhi dengan makna yang sejati. Ya ucapan syukur nih. Dengan makna yang sejati dan bukan sekedar formalitas kesopanan, hanya ngomong gitu, oh saya bersyukur, itu formalitas kesopanan. Ini akan menunjukkan sesuatu pengakuan kebergantungan. Jadi ketika kita bukan sekedar formalitas kita ngomong, oh saya bersyukur, tapi hatinya enggak. Nah, ini akan menunjukkan kepada kita sebuah kebergantungan kita kepada Tuhan. Menurut Billy Graham seperti itu. Jadi kalau benar-benar kita nggak ngomong formalitas, tetapi benar-benar bersyukur maksudnya, itu kebergantungan hidup kita tuh benar-benar otak kita, pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Billy Graham bicara seperti itu. Ada lagi quotes-nya Billy Graham, saudara. Bersungut-sungut dan berterima kasih bagi anak Allah merupakan suatu pertentangan. Ada 2 sisi. Bersungut-sungutlah, maka Anda tidak akan bersyukur kan. Kalau kita bersungut, tidak akan bersyukur. Tetapi sebaliknya, bersyukurlah, maka Anda tidak akan bersungut-sungut. Saya harus belajar juga hidup ini.
untuk diri saya sendiri. Kadang-kadang saya juga suka ngomel. Maklum udah sepuh saudara. Laule. Kadang-kadang pengen perfect, pengen sesuatu yang terbaik. Tapi nggak bisa pikir-pikir. Jadi ulah istri saya ngomong, gak usah banyak ngomong, kamu diem. Untung ada penolong ngasih tahu. Penolong tuh biasanya baik saudara. Dia melihat dari sudut pandang berbagai macam pandang. Sudut ini, neropong terus. Dia akan ngomong, jangan terlalu banyak ngomong. Jadi gak bersyukur gitu. Ya benar saudara, kalau banyak bersyukur jadi pusing. Banyak bersungut-sungut jadi puyeng, makanya gak bisa bersyukur. Itu. Nah kalau kita bersyukur, tidak akan bersungut-sungut. Kalau tidak bersungut-sungut, maka akan keep following God, mengikuti Tuhan. Nah, Tuhan mau tuntun kemana, ayolah ikut, enjoy gitu ya. Menikmati berkat Tuhan, gak usah stres, gak usah bingung. Tetapi Tuhan yang akan terus menuntun kita semuanya. Amin saudara. Saudara masih semangat? Puji Tuhan. Ya, yang ketiga yang terakhir saudara. Aduh kalau udah yang terakhir seneng nih. Sebentar lagi kita mau pulang, mau makan siang saudara ya. Udah lapar soalnya nih. Yang ketiga yang penting, kejarlah masa depan. Nah, gitu. Tuhan kan memberikan janjinya. Tuhan tuh bukan Allah yang tidak berjanji. Janjinya di sini banyak saudara. Tuhan bukan Allah yang tidak berjanji. Dia memberikan janjinya luar biasa. Tapi kita harus kejar. Gak boleh diem. Gak boleh patah semangat. Tetapi harus mengejar janji Tuhan. Masa depan kita, masa depan yang penuh dengan harapan. Di Yosua 14 ayat 12 dikatakan, Yosua 14 ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak, dengan kota-kota yang besar dan berkubu, mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ini Kaleb ini ngomong kepada Joshua, partnernya, hopengnya, kongsi, kalau sekarang rekan kongsi kalau itu ya. Duaan ini dia berduyun-duyun melihat tanah perjanjian kan. Nah, jadi sekarang si Kaleb ngomong tuh, berikanlah kepadaku pegunungan. Waktu itu belum diberikan. Jadi dia minta kepada Joshua, Jos berikin dong tanah yang waktu kita ke sana tuh. Ketemu orang enak, berkubu-kubu, kotanya besar. Yang pada waktu Tuhan menyertai kita. Menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ingat tuh mereka waktu 40 tahun mengintai kan. Nah sekarang udah waktu umur 85 tahun dia ngomong. Janjinya mana dong? Berikan. Memang Tuhan berjanji setiap tanah yang diinjak oleh engkau menjadi milik pusakamu. Nah sekarang Kaleb berbicara kepada Joshua. Berikanlah. Berikanlah di sini dalam konotasi mengejar masa depan, mengejar impian kita, mengejar segala sesuatu yang Tuhan mau berikan bagi kita, usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Mungkin ya ada yang belum punya jodoh, kejar jodohmu. Amin, mana yang belum punya jodoh? Yang masih jomblo. Iya dong, mesti kejar. Laki-laki jangan nunggu misalnya, cewek saya. Kejar, cari gitu. Saya bukan ahli jodoh, saudara, cuman ya firman Tuhan seperti itulah. Berikanlah, kejarlah. Kalau kita diam aja, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mau semangat gitu ya, nggak ada sesuatu yang kita dapatkan. Ini Tuhan, firman Tuhan seperti itu. Nah di ayat yang ke-13 nih, ayat yang ke-13 dikatakan, Lalu Joshua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Joshua masih ingat, waktu itu Kaleb menginjak Hebron. Jadi dikasihlah Hebron kepada Kaleb. Di ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka
Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati itu. Terus dia nggak berubah. Nggak menyimpang ke kanan ke kiri, tetap menguatkan hati. Dikasihlah akhirnya happy ending, dapat berkat, dapat tanah Hebron, tanah yang luas. Jadi orang-orang di Hebron ini keturunan Kaleb sekarang ini saudara. Jadi kejarlah janji Tuhan dalam hidup kita seperti Kaleb mengejar Hebron. Kita nggak boleh diem untuk penggenapan janji Tuhan itu kita harus bergerak. Seperti kita mengadakan ibadah kedua ini kita harus kejar jiwa-jiwa saudara. Dibawa datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap tanah 2-3 orang berkumpul di dalam Tuhan, maka Tuhan hadir. Jadi kita harus kejar jiwa-jiwa. Mungkin di tangga saudara ada yang belum beribadah, di tangga depan, tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga belakang. Bikin eye care dulu di situ. Bawa ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kita harus kejar saudara. Nggak bisa diem. Nggak bisa semau kita. Nah ada quotes, untuk meraih cita-cita besar, kita tak hanya perlu bertindak, namun juga bermimpi. Bermimpi itu merencanakan, tak hanya perlu merencanakan, namun harus meyakini. Harus meyakini akan apa yang ada cita-cita kita yang besar itu. Ini seperti ayatnya di Bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, nah ini sebuah impian atau sebuah cita-cita atau sebuah harapan, maka ia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu sebuah harapan, itu sebuah masa depan bersama dengan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan kecil yang selesai dilakukan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya didiskusikan. Ya kan? Kecil-kecil kita beresin. Tetapi kalau rencana besar hanya ngomong aja, itu percuma. Kita suka perusahaan membuat action plan. Gereja juga suka membuat action plan. Didiskusikan, diobrolin, direncanakan. Tetapi kalau nggak dikerjakan, nggak ada artinya. Janji Tuhan tidak akan digenapi. Dalam perusahaan kita, dalam kehidupan kita, kita jangan hanya menerawang, membuat rencana ini, itu, tetapi nggak dilakukan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Masa depan kita nggak ada. Kejar masa depan itu. Kita harus melakukannya dengan semangat, kata Peter Marshall. Jadi kesimpulannya saudara, keep following God, yaitu menghargai masa lalu. Apapun kita dengan Tuhan intim, dekat, itu menjadi modal kita. Yang kedua, mensyukuri hidup pada saat ini. 3, kejar masa depanmu, masa depan kita bersama. Maka rencana Tuhan terbaik bagi kita semuanya terjadi. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Boleh dimunculkan ayatnya itu? Supaya kita bisa baca bersama-sama pada pagi hari ini. Yeremia 29 ayat 11. Ada? Bisa muncul? Ini ayat yang bagus sekali saudara. Kadang-kadang kita lemes, lemah, letih, lesu. Tetapi kita harus baca ayat ini terus menerus. Supaya rancangan Tuhan itu tergenapi. Dan kita terus diberikan semangat. Untuk melakukan semuanya yang lebih baik lagi. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Nah ini dia ada. Kita baca sama-sama Bapak Ibu semua ya. 1, 2, 3.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan dan penuh harapan, saudara ya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Semoga kita berada dalam rancangan Tuhan yang besar, rancangan yang penuh dengan harapan, karena Tuhan berjanji selalu memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Dan kita akan melewati segala kehidupan kita bersama dengan Tuhan, bersama Bapa, maka hidup kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri semuanya, kita nyanyikan pujian, bersamamu Bapa, ku lewati semuanya. Bukan hidup kita yang bisa melewati, tetapi ada Bapa kita di surga. Ada kemuliaan Allah turun di atas kita semuanya. Sehingga kita bisa melewati bersama dengan Tuhan masalah-masalah kita, pergumulan hidup kita. Perkenanan Tuhan akan ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa hidup teguh, hati kita diteguhkan, dan kita akan percaya Tuhan akan memberikan pertolongan, bertindak untuk kita semuanya. Keraguan, karena kita tidak sepenuhnya mengikuti Tuhan dengan baik. Kita harus belajar dari kisah Yosua ini bersama Kaleb. Dua orang ini mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan pikiran kita kepada Tuhan. Maka dua orang ini bisa memasuki Hebron, bisa mendapatkan tanah perjanjian itu. Kita mesti belajar.
Kita mesti melakukan yang terbaik. Kita harus mensyukuri hidup ini. Kita harus belajar dari masa lalu kita yang menyenangkan bersama dengan Tuhan. Kita nggak usah belajar dari kegagalan-kegagalan, tetapi kita belajar kegagalan itu untuk membuat hidup kita bangkit bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan buat kita semuanya. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini, supaya hidup kita terus naik tidak turun. Supaya kita tidak dipenuhi dengan kegagalan-kegagalan atas kebodohan-kebodohan kita. Tetapi kita mau percaya, kita mau yakini akan janji Tuhan. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, pada waktu kita mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong hidup kita semuanya. Bapak Surgawi, hamba berdoa buat semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan. Baik mereka yang mengangkat tangan semuanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mungkin kami sombong, mungkin kami angkuh, mungkin kami tidak meyakini Engkau dengan sungguh-sungguh. Hanya sebatas kata-kata, hanya sebatas formalitas. Tetapi pada siang hari ini kami ingin hidup berubah Tuhan, mendedikasikan hidup kami kepadamu. Untuk senantiasa kami boleh mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Untuk serius kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Untuk melakukan eye care kami dengan sepenuh hati. Untuk kami boleh membaca firman Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga kami boleh berhasil dalam hidup ini Tuhan. Dan boleh mendapatkan masa depan kami yang penuh dengan harapan. Karena Engkau selalu Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang selalu berdaulat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau patahkan roh-roh kegagalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberikan roh keberhasilan. Roh damai sejahtera Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman, Tuhan tidak memberikan kami roh ketakutan. Tetapi roh yang membangkitkan semangat. Roh yang memberikan kami penuh dengan hidup kami yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Berkati semua jemaat yang hadir Tuhan. Di ibadah perdana, ibadah kedua ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah kirimkan jiwa-jiwa yang luar biasa. Dan mereka akan tertanam di dalam rumah Tuhan. Untuk melakukan semua panggilan kami bersama dengan Engkau. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tanganmu. Dan Engkau akan terus berbicara selanjutnya melalui Roh Kudus yang